Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaan ke-76 tahun dalam suasana serba terbatas karena serangan COVID masih tinggi. Apa yang dihadapi oleh Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia juga dihadapi oleh presiden-presiden sebelumnya, meski dengan tantangan masalah yang tidak sama. Hanya saja bisa kita lihat cara menghadapinya tentu dengan cara yang berbeda. Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang juga proklamator menghadapi tantangan membangun bangsa baru, negara baru, pemerintahan baru yang rumit, sebab Indonesia merupakan negara bekas jajahan dengan karakter tidak sama. Pun membentangnya luasan dengan ragam suku, budaya, bahasa, geografis tentu sangat tidak mudah. Keuntungan Soekarno dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki nasionalisme tinggi dan tidak diragukan rasa kebangsaannya. Sehingga proses pembentukan negara serta perjalanan pemerintahan berjalan relatif lancar. Memimpin Indonesia mulai tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga meletakkan jabatan pada tanggal 12 Maret tahun 1967. Soeharto, Presiden kedua Indonesia ini penuh dengan beragam informasi yang melatar belakanginya. Berlatar belakang militer, dengan segala cerita, pria kelahiran Jogja ini, selama hampir 32 tahun pemerintahannya, berhasil meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi. Sayang, berhentinya Soeharto dari jabatan presiden dikarenakan tekanan mahasiswa dan rakyat atas beragam kondisi menyebabkan kerusuhan, hilangnya nyawa mahasiswa, inflasi dan situasi politik yang tidak menentu. Bahkan 23 tahun sejak masa jabatannya berakhir, pengusutan beragam kasus yang melibatkan yayasan milik Soeharto maupun anak-anaknya masih terus berjalan. B.J. Habibie, Presiden ketiga ini merupakan presiden dengan masa jabatan paling pendek, yakni hanya 17 bulan dan tanpa wakil presiden. Meski begitu, bukan berarti tanpa kontribusi apapun. Walaupun lepasnya Timor Timur adalah kesalahan fatal dari kebijakan yang sangat terburu-buru. Beberapa kebijakan yang bisa kita rasakan sampai saat ini diantaranya adalah kebebasan pers, kebebasan pembentukan partai politik, desentralisasi daerah dan berbagai kebijakan lain. Walaupun sempat diisukan tergoda untuk menjadi capres pada pemilu 1999, rupanya dirinya menyadari bahwa dia bukan politisi melainkan teknokrat, sehingga membatalkan pencalonan dirinya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat ini menjadi presiden yang diuntungkan oleh perseteruan politik antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. Besarnya suara PDIP rupanya tidak menyenangkan bagi kelompok agamis sehingga mendorong Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid untuk dicalonkan sebagai presiden. Meski demikian, Gus Dur meminta Megawati sebagai representasi dari partai pemenang pemilu.
Gus Dur mampu meletakkan kebijakan penting di era kepemimpinannya yang hanya 1 tahun 9 bulan. Di antara kebijakan fundamental adalah pemisahan militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal, merubah nama Irian Jaya menjadi Papua, penghapusan status keturunan Tionghoa, peresmian Konghucu sebagai agama, serta Imlek sebagai hari libur nasional. Progres kepemimpinan inilah yang mengakibatkan ketidaksukaan kelompok Islam sehingga menurunkan Gus Dur sebelum masa jabatannya berakhir. Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima dengan meneruskan sisa masa jabatan dari Presiden Abdurrahman Wahid. Posisinya naik dari wakil presiden menjadi presiden. Meski demikian bukan berarti tanpa mampu memimpin dengan baik. Walaupun sempat diterpa isu tak sedap, yakni menjual aset negara, namun pembentukan KPK, Perpu Antiterorisme, penertiban bisnis TNI, menangkap 21 buronan BLBI, keluar dari IMF dan banyak lagi. Meski demikian, Megawati rupanya tak mampu mengambil keuntungan politik untuk melanjutkan jabatannya. Pada Pilpres 2014, dirinya kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menjadi menteri di era kepemimpinannya. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 ini mampu memenangkan Pilpres pertama kali dengan sistem pemilihan langsung. Tercatat beberapa kebijakan diambil di bawah kepemimpinannya, di antaranya adalah penetapan alokasi dana desa dari APBN, dibentuknya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun dan kebijakan-kebijakan lainnya. Catatan kelam perjalanan SBY berupa tersangkutnya kader Partai Demokrat sebagai koruptor. Para pentolan Partai Demokrat terjerat kasus korupsi baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Sebut saja Anas Urbaningrum, masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Angelina Sondah, menjabat anggota DPR, Andi Malarangeng, saat menjabat Menpora, Jero Wacik menjabat Menteri ESDM dan lain sebagainya. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini cukup istimewa. Pertama kali seorang presiden yang pernah menjabat wali kota dan gubernur. Pun pertama kali di era modern presiden bukan fungsionaris partai, bukan konglomerat, serta tidak terkait politik masa lalu. Pertama kali pula presiden yang memiliki anak dan menantu yang menjabat sebagai wali kota. Presiden yang 2 kali memenangkan Pilpres dengan lawan yang sama. Indonesia sendiri banyak berubah sejak dipimpin oleh Joko Widodo, baik dalam sektor ekonomi, pembangunan, olahraga dan peningkatan harga diri bangsa. Sebut saja mengembalikan Freeport, Blok Mahakam dan Blok Rokan dikelola oleh negara, penyelenggara Asian Games dengan pembukaan yang sangat menarik, berhasil membangun berbagai infrastruktur di berbagai wilayah seperti bandara, bendungan, pelabuhan, waduk, jalan tol, dan masih banyak lagi. Catatan sejarah perjalanan ini memang terlalu singkat untuk mengupas secara lengkap 7 presiden Indonesia. Namun setidaknya kita menyimpan beberapa kejadian maupun fakta penting yang bermanfaat bagi proses perjalanan bangsa di masa mendatang. Pergantian kepemimpinan di Indonesia tidak pernah terlepas antar presiden yang diganti maupun yang menggantikan. Selalu ada ikatan erat dalam proses pergantian itu. Meski tidak semua proses berjalan dengan lancar, namun sejarah pergantian presiden di Indonesia meninggalkan benang merah yang bisa kita terjemahkan sebagai pelajaran besar. Bahwa kita bukan bangsa yang mudah menyerah serta masih ingin negara kesatuan Republik Indonesia akan selalu tetap tegak berdiri.